Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiati. Saya dari kelas A Stambuk M1B1210224 jurusan Ilmu Lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Laut Natuna dan zona ekonomi eksklusif. Laut Natuna adalah perairan yang terbentang dari Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Laut ini berbatasan dengan Laut Natuna Utara, Barat Laut, dan Timur. Laut Natuna juga berbatasan dengan Selat Karimata di tenggara dan Selat Singapura di arah barat. Kabupaten Natuna mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 2064.198,37 km kubik dengan luas daratan 2.130 km kubik dan lautan 2.662.197 km kubik. Secara administrasi, pemerintahan Kabupaten Natuna terdiri dari 12 kecamatan. Kecamatan Midai, Bunguran Barat, Bunguran Utara, Pulau Laut, Pulau Tiga, Bunguran Timur. Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Serasan Subi, dan Serasan Timur. Jumlah pulau yang terdapat di Kabupaten Natuna sebanyak 154 pulau dengan 127 pulau diantaranya belum berpenghuni. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Batas-batas Z pada setiap negara sudah ditentukan batasannya masing-masing. Untuk itu, setiap negara tidak boleh melanggar batas tersebut karena sudah ada hukum yang berlaku. Kalau diketahui bahwasannya lebar zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil, yaitu sekitar 370,4 km. Ukuran tersebut sudah ditetapkan dan diterima oleh sebagian besar negara. Ketentuan 200 mil sebenarnya adalah batas maksimum. Hal tersebut berarti bagi suatu negara yang ingin kawasan zona ekonomi eksklusif lebih kecil, maka boleh melakukan pengajuan. Indonesia sendiri pun sudah menetapkan batas kawasan zona ekonomi eksklusif untuk wilayah perairannya dengan batas zona ekonomi eksklusif adalah 12 mil dari garis pantai. Kepentingan Indonesia di sebagian wilayah Laut Cina Selatan tersebut terdiri atas keutuhan wilayah, stabilitas kawasan, dan kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi atas keutuhan wilayah terkait dengan batas claim landas line atas wilayah Laut Cina Selatan yang belum disepakati oleh pihak Indonesia menyebabkan berkurangnya kedaulatan Indonesia atas perairan Z di Kepulauan Natuna, sehingga dikhawatirkan mengganggu stabilitas keamanan perairan Indonesia dan pemanfaatan sumber daya yang terdapat di zona ekonomi eksklusif Indonesia di bagian utara Kepulauan Natuna. Pendekatan pemerintah Indonesia terhadap proses penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan telah beralih dari pendekatan politik aktif yang berusaha mencari penyelesaian atas sengketa sebagai pihak claimant state menjadi non-claimant state pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, di mana fokus dari kebijakan ini adalah melindungi kepentingan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, serta sebisa mungkin meredam konflik yang lebih dengan pihak RRT. Perubahan kebijakan luar negeri Indonesia disebabkan oleh peningkatan intensitas pelanggaran maritim yang dilakukan oleh Tiongkok di wilayah perairan Kepulauan Natuna. Pelanggaran maritim yang dilakukan RRT di Laut Natuna Selatan dapat menyebabkan permasalahan yang lebih besar dalam proses penyelesaian sengketa. Selain itu, konflik yang terjadi menimbulkan kondisi keamanan perairan yang tidak stabil karena banyaknya intervensi militer dalam upaya melindungi kepentingan setiap negara yang terlibat sengketa. Keputusan pemerintah Indonesia dalam menyikapi sengketa Laut Cina Selatan adalah sikap non-claimant state yang berarti tidak memihak pada kepentingan negara manapun. Sikap ini digunakan dengan harapan bahwa Indonesia dapat menjadi negara menengah dalam sengketa antara beberapa negara ASEAN dan ERT dalam sengketa Laut Cina Selatan. Namun di sisi lain, Indonesia juga tidak boleh mengesampingkan kewajiban untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Sekian dari saya. Terima kasih.